Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi menyatakan kalimat matematika di kelas 4 semester 2. Oke, kita langsung saja ke materi. Farida mempunyai uang 50.000. Ia membeli buku tulis seharga 12.000 di toko alat tulis dan membeli baterai seharga 36.000 di toko alat elektronik. Berapa banyak uang Farida yang tersisa? Nah, dari kalimat di atas timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, dapatkah aku membeli keduanya? Yang kedua, pertama-tama, berapakah uang yang tersisa kalau aku membeli buku tulis? Dan yang ketiga, berapa uang yang tersisa kalau aku membeli baterai? Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah uangnya cukup untuk membeli keduanya? Yang kedua, kalau hanya untuk membeli buku tulis saja, sisanya berapa? Kalau membeli baterai saja, sisa berapa? Oke, langsung kita yang pertama. Nah, yang pertama tadi bisa dibuat dalam kalimat matematika. Misalnya tadi digunakan untuk membeli apakah cukup ya? Apakah cukup uangnya untuk membeli kedua alat ini? Alat tulis yaitu buku atau dan baterai. Yang pertama kita hitung dulu kalau hanya untuk membeli alat tulis ya. Di sini buku tulis. Kita hitung buku tulis itu harganya 12.000. Kemudian kita hitung 50.000 dikurangi 12.000. Nah, kalau sulit, adik-adik bisa lihat di sini angka 50-nya saja ya. 50 dikurangi 12 sama dengan 38. Nah, sisanya ini 38 ini kita taruh di sini ya. Ini kan sisa. Oke, kita masukkan di sini 38.000. Karena sisa setelah dipakai untuk membeli alat tulis buku yang seharga 12.000, maka sisa tinggal 38.000. Nah, sisa 38.000 ini kita kurangi 38.000 untuk membeli baterai. Jadi 38.000 dikurangi 36.000 sama dengan 2.000. Jadi pertanyaan Farida pertama, apakah cukup? Jawabannya pada adik cukup ya. Masih ada sisa 2.000. Nah, selanjutnya kenapa kamu tidak memikirkan terlebih dahulu harga total dari buku tulis dan baterai? Nah, di sini Farida berpikiran lagi, kenapa kita tidak menghitung dulu keduanya? Jumlah belanjaannya kan tadi buku tulis dan baterai. Kita gabung dulu. Berarti di sini kita jumlahkan. Buku tulis 12.000, sedangkan baterai 36.000. Kita jumlahkan 12 ditambah 36 sama dengan 48.000. Sedangkan uang tadi, uang Bu Farida itu ada 50. Jadi 50 kita kurangi dengan 48. 50.000 ini kita kurangi dengan 48. Hasilnya akan sama. 2.000. Oke, lanjut.
Nah, ayo tulis ide dari Farida dalam kalimat matematika. Ya, tadi kenapa nggak dihitung dulu? Nah, kita bisa langsung di sini. 50.000 dikurangi 12.000 dikurangi 36.000. Jadi hasilnya tadi 50 kurangi 12, 38.000 kurangi 36 sama dengan 2.000. Ayo tulis ide dari Bu Farida dalam bentuk kalimat matematika. Nah, ini idenya tadi kenapa nggak digabung? Nah, maka di sini digabung jumlahnya. Nah, 12 tambah 36 sama dengan 48. Nah, ini harga total. Harga total belanja Farida. Sedangkan ini adalah uang Farida. 50 dikurangi 48.000 sama dengan 2.000. Jadi hasilnya akan sama ya. Mau digabung atau mau sendiri-sendiri juga hasilnya sisanya akan sama, yaitu 2.000. Nah, kita menggunakan tanda kurung untuk menunjukkan bagian yang dihitung terlebih dahulu. Nah, tadi ya pada contoh itu harga total belanjaan dijumlah dulu. Di sini 12 ditambah 38 kita kurung. Jadi tidak dihitung 50 dikurangi 12 dulu, tapi ini dijumlah dulu. Maka hasilnya akan seperti ini. 50.000 dikurangi 48 sama dengan 2.000. Ini fungsi dari tanda kurung. Tanda kurung ini menunjukkan bahwa yang ada di dalam kurung itu adalah yang dihitung terlebih dahulu. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, kaos kaki seharga 35.000 dijual dengan potongan harga 3.000. Jika kamu membayar 100.000, berapakah uang kembalian yang akan kamu terima? Ayo tentukan jawabannya dengan menuliskan pertanyaan itu dalam bentuk kalimat matematika. Oke, yang pertama kita masukkan dulu uang yang digunakan untuk membayar. Nah, di sini uangnya berapa? 100.000. Kemudian harga kaos kakinya adalah 35.000. Tetapi di sini mendapat potongan harga. Kalau mendapat potongan harga, kira-kira kaos kakinya ini tambah mahal atau tambah kurang adik-adik? Tambah berkurang atau lebih sedikit, lebih murah. Berarti kita kurangi. Nah, 35.000 itu kita kurangi 3.000. Nah, kita hitung dulu ini karena di sini ada tanda kurung, maka kita kurangi dulu. 35 dikurangi 3.000 sama dengan 32.000. Nah, setelah itu baru kita hitung 100.000 kita kurangi dengan 32.000. Hasilnya adalah 68.000. Begitu ya adik-adik. Paham belum? Oke, kalau belum silakan diulangi lagi penjelasannya dari depan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe. Insya Allah nanti adik-adik akan mendapatkan penjelasan tentang soal-soal matematika di channel belajar matematika ini. Oke, kita lanjut lagi. Pada kalimat matematika yang memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tetapi tidak ada tanda kurung, maka perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu. Ingat-ingat ya adik-adik di sini perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu. Oke, di sini ada soal latihan. Nah, 12 ditambah 24 dibagi 4.
Nah, di sini ada kata-kata perkalian dan pembagian dihitung terlebih dahulu. Walaupun tidak ada tanda tanya, kita dahulukan menghitungnya. Nah, kalau pada soal yang pertama, soal 1 ini, latihan ini, di sini ada tanda bagi, maka kita hitung dulu yang ini. 12 ditambah, nah kita hitung 24 dibagi 4. 24 bagi 4 berapa? 6. Berarti jadi kalimat matematikanya 12 ditambah 6. Nah, 6 ini dari mana? 24. Kita hitung dulu dibagi 4 sama dengan 6. Setelah itu baru kita hitung 12 ditambah 6 sama dengan 18. Begitu ya. Perkalian dan pembagian dihitung dahulu. Lanjut soal yang kedua. 75 dikurangi 10 kali 6. Nah, berarti 10 kali 6 itu kita hitung dulu. 10 kali 6 berapa? 60. Berarti kalimat matematikanya jadi 75 dikurangi 60. Berapa 75 dikurangi 60? Sama dengan 15. Lanjut, latihan yang ketiga. 8 kali 5 ditambah 20 dibagi 5. Nah, di sini ada 2. Nah, maka kita hitung dulu ini, ya. Kita hitung dan ini juga kita hitung. Bersama boleh, ya. Karena di sini ada batas penjumlahan. 8 kali 5 sama dengan 40. 20 bagi 5 sama dengan 4. Ya, 20 bagi 5 itu hasilnya 4. 8 kali 5, 40. Setelah itu baru kita jumlah. 40 ditambah 4 sama dengan 44. Oh, 20 bagi 5 ini ya. 25 bagi 5 sama dengan 4, jadi ketemunya 44. Betul. Lanjut, kita ke materi yang selanjutnya. Kemudian di sini urutan perhitungan. Di sini adik-adik perlu dilihat. Biasanya ya, biasanya perhitungan itu kalimat matematika dihitung secara berturut dari kiri. Ini kalau normal ya. Kalau normal. Kalau tidak ada perkalian, pembagian atau dalam kurung. Kemudian yang kedua, hitung kalimat matematika di dalam kurung terlebih dahulu. Kalau ada dalam kurung, kita hitung terlebih dahulu ya. Kalau ada dalam kurung, kita hitung terlebih dahulu. Setelah itu, perkalian dan pembagian. Dan terakhir, baru jumlah atau kurang. Jadi, yang pertama dilihat, dihitung adalah tanda kurung. Setelah itu, kali dan bagi. Baru tambah atau kurang. Begitu ya. Oke. Kita ke latihan yang pertama. Nah, di sini ada pembagian dan perkalian. Nah, ini kan sama kuat ya. Sama kuat. Nah, ini pada perhitungan kedua ini. Perkalian dan pembagian. Maka urutannya ini kita masuk ke yang pertama. Dari yang sebelah kiri dulu. Ya, 12 dibagi 2. 12 kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka baru dikalikan 3. 6 kali 3 sama dengan 12. 18 kok 12. Nah, coba kalau di sini. Ya, kalau ada seperti ini sama kuat dihitung secara berturut dari sebelah kiri. Kecuali, nah ini pada soal yang nomor 2 ada tanda kurung, maka kita hitung yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. 12 dibagi 2 kali 3, 2 kali 3-nya kita hitung dulu. Berarti jadi 12 dibagi 6, 12 bagi 6 hasilnya adalah 2 begitu ya.
karena ada tanda kurung. Tapi ketika normal, dihitung dari sebelah kiri. Lanjut. Nah, di sini tanda kurungnya 2, maka kita hitung terlebih dahulu tanda kurungnya. 5 tambah 4 kita hitung dulu, kemudian 6 dikurangi 2 kita juga hitung. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20, kemudian 6 kurangi 2 sama dengan 4, baru dikalikan. 20 kali 4 sama dengan 80. Lanjut, soal yang keempat. Nah, kita lihat. Biasanya kalimat matematika ini biasanya adalah tidak harus ya. Nah, yang harus yang nomor 2. Kalau ada tanda kurung kita hitung dulu. Berarti kita hitung dulu ini. 6 dikurangi 2. 5 tambah 4 dikali 4. Nah, 4-nya dari mana? 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian setelah itu juga di sini ada aturan. Perkalian dikerjakan dahulu. Berarti ini kita hitung dulu. 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 adalah 16. Baru ditambah 5 ditambah 16 ya. 5 ditambah 16 sama dengan 21. Begitu adik-adik. Lanjut. Nah, ini hampir sama dengan soal yang kelima. Berarti ini dihitung dulu. 4 ditambah 6. 10 ya. Jadi soal matematiknya 90 dibagi 50, dikurangi 50 dibagi 10. Nah, kemudian 50 dibagi 10 ini kita hitung dulu. Sama dengan 5. Nah, baru 90 dikurangi 5 sama dengan 85. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah 85. Selanjutnya, soal yang ke-6. Nah, di sini yang di dalam kurung ini yang di depan. Ya, berarti kita kurangi dulu. 90 kita kurangi 50. 90 kurangi 50 sama dengan 40. Dibagi 4 baru ditambah 6. Ya, setelah itu kita hitung yang ini. Karena di sini pembagian lebih kuat daripada penjumlahan. 40 dibagi 4 sama dengan 10. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Begitulah jadi penjelasan kali ini tentang menyatakan dalam kalimat matematika dan urutan perhitungan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, mohon di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.